Ketika matahari padam, kehancuran tidak terjadi seketika. Cahaya terakhirnya masih melaju di ruang hampa dengan kecepatan sekitar 300.000 km per detik. Artinya, selama kurang lebih 8 menit, bumi masih hidup normal. Orang-orang masih bekerja, kendaraan masih melaju, dan tidak ada satupun tanda bahwa pusat kehidupan tata surya telah mati. Namun begitu 8 menit itu berlalu, peristiwa paling sunyi dalam sejarah kosmos terjadi. Cahaya matahari menghilang dari langit. Bukan seperti gerhana, tidak ada bayangan bergerak perlahan, tidak ada peringatan visual. Matahari langsung lenyap dari pandangan. Langit berubah hitam pekat dalam hitungan detik. Bulan tidak lagi terlihat. Planet-planet menghilang. Yang tersisa hanyalah bintang-bintang yang terasa lebih tajam, lebih dingin, dan asing. Banyak orang pada awalnya mengira ini gangguan optik atau fenomena atmosfer aneh. Namun, ketika menit berlalu tanpa cahaya kembali, kepanikan mulai muncul. Ini adalah momen ketika manusia menyadari satu hal yang selama ini dianggap sepele. Seluruh ritme kehidupan di bumi bergantung pada satu sumber cahaya yang kini telah mati. Dalam jam-jam pertama setelah matahari padam, dampak paling cepat bukanlah fisik, melainkan psikologis. Otak manusia berevolusi selama ratusan ribu tahun dengan siklus terang dan gelap. Ketika siklus itu hilang total, sistem biologis mulai kacau. Tidak ada pagi, tidak ada siang, tidak ada senja, hanya malam tanpa akhir. Banyak orang melaporkan rasa panik mendadak, kecemasan ekstrim, dan disorientasi. Produksi hormon seperti melatonin dan kortisol langsung tidak seimbang. Tidur menjadi tidak teratur. Beberapa orang tidak bisa tidur sama sekali, sementara yang lain terlelap berjam-jam tanpa bangun. Di kota besar, lampu-lampu menjadi satu-satunya matahari buatan. Namun, ini justru memperparah situasi. Langit gelap kontras dengan cahaya buatan, menciptakan ilusi ruang yang menekan secara psikologis. Jalanan terasa sempit, gedung tampak menjulang menakutkan. Banyak orang merasa diawasi meskipun sendirian. Dalam waktu kurang dari 24 jam, rumah sakit mulai dipenuhi bukan oleh korban dingin, melainkan oleh krisis mental massal. Dunia belum membeku, tetapi pikiran manusia sudah mulai runtuh. Memasuki hari kedua dan ketiga, dampak biologis mulai terasa nyata. Tanpa cahaya matahari, fotosintesis berhenti total. Tanaman tidak langsung mati, tetapi proses penghasil energi mereka terhenti sepenuhnya. Ini seperti mematikan jantung ekosistem secara perlahan. Fitoplankton di laut, organisme kecil yang menghasilkan lebih dari 50% oksigen bumi, mulai mati dalam jumlah besar. Ini adalah alarm yang jarang disadari manusia, tetapi sangat krusial. Laut, yang selama ini tampak stabil, sebenarnya sangat bergantung pada cahaya. Suhu global mulai turun dengan kecepatan yang tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia. Memang belum ekstrem, tetapi cukup untuk memicu badai aneh, angin tak menentu, dan pembentukan es di wilayah yang biasanya hangat. Pada hari ketiga, ilmuwan di seluruh dunia sampai pada kesimpulan yang sama. Ini bukan fenomena sementara. Jika matahari tidak kembali, maka bumi tidak sedang menghadapi krisis, melainkan awal dari kepunahan massal modern. Tanpa matahari, bumi tidak lagi menerima energi utama yang menjaga suhu tetap stabil. Dalam minggu pertama, suhu global turun rata-rata 5-10 derajat Celcius. Angka ini terdengar kecil, tetapi bagi sistem iklim, ini adalah perubahan brutal. Atmosfer mulai kehilangan panas keluar angkasa tanpa pengganti. Awan menghilang karena siklus penguapan berhenti. Hujan tidak lagi turun, dunia memasuki kekeringan beku. Dalam waktu 2 minggu, wilayah subtropis yang biasanya hangat mulai mengalami salju permanen. Sungai membeku dari hulu. Danau berubah menjadi lapisan es tebal. Di wilayah kutub,
suhu jatuh ke level yang bahkan tidak pernah tercatat dalam sejarah manusia. Yang paling berbahaya adalah hilangnya efek rumah kaca alami. Uap air, yang merupakan gas rumah kaca terkuat, menghilang dari atmosfer karena membeku. Akibatnya, bumi kehilangan selimut alaminya dan semakin cepat mendingin. Proses ini bersifat eksponensial. Semakin dingin bumi, semakin cepat ia kehilangan panas. Para ilmuwan menyebut fase ini sebagai thermal runaway ke arah dingin. Jika matahari tidak kembali, bumi perlahan akan menyerupai planet beku seperti Pluto, bukan karena jarak, tetapi karena kehilangan sumber energi. Lautan adalah penyimpan panas terbesar di bumi. Selama berminggu-minggu, laut menahan kehancuran total. Namun ketika permukaan mulai membeku, segalanya berubah. Lapisan es menghalangi cahaya dan pertukaran oksigen antara laut dan atmosfer. Tanpa fitoplankton, ikan kecil mati. Tanpa ikan kecil, predator laut menyusul. Paus, hiu, dan mamalia laut lainnya mulai mati bukan karena dingin, tetapi karena kelaparan. Es laut terus menebal. Dalam beberapa bulan, samudera di lintang tinggi membeku hingga puluhan meter. Di bawah es, air masih cair, tetapi ekosistem telah runtuh. Laut yang dulu menopang kehidupan kini menjadi kuburan raksasa. Tanpa pangan, tanpa energi stabil, dan tanpa harapan jangka panjang, peradaban manusia mulai runtuh dari dalam. Uang kehilangan makna karena tidak bisa dimakan atau menghangatkan tubuh. Pasar saham berhenti. Negara gagal satu persatu. Pemerintah memberlakukan darurat militer, tetapi kekuasaan perlahan kehilangan relevansi. Migrasi besar-besaran terjadi. Jutaan manusia bergerak ke wilayah yang masih memiliki panas. Daerah geotermal, sekitar pembangkit nuklir, atau bunker bawah tanah. Konflik bersenjata meningkat, bukan karena ideologi, tetapi karena akses energi. Hukum berubah, moral bergeser, keputusan hidup dan mati menjadi rutinitas harian. Banyak kota besar ditinggalkan karena tidak bisa dipanaskan. Gedung-gedung pencakar langit menjadi monumen es. Peradaban modern yang dibangun selama ribuan tahun runtuh dalam hitungan bulan. Bukan oleh perang, bukan oleh asteroid, tetapi oleh absennya satu bintang. Manusia tidak berevolusi untuk hidup tanpa matahari. Tanpa cahaya alami, jam biologis hancur total. Produksi vitamin D berhenti. Sistem imun melemah. Penyakit menyebar di ruang tertutup. Depresi massal, psikosis, dan bunuh diri meningkat tajam. Anak-anak yang lahir di dunia tanpa matahari tumbuh tanpa konsep siang dan malam. Banyak yang mengalami gangguan kognitif dan emosional. Tubuh manusia mulai menghemat energi. Metabolisme melambat, kesuburan menurun drastis. Kehamilan menjadi langka dan berisiko tinggi. Ini bukan lagi soal teknologi, ini soal batas biologis manusia, dan batas itu mulai tercapai. Ketika hampir semua kehidupan permukaan musnah, bumi masih memiliki satu rahasia, kehidupan laut dalam. Di sekitar hydrothermal vents, mikroorganisme hidup dari energi kimia, bukan cahaya. Mereka menggunakan belerang, metana, dan panas bumi untuk bertahan. Inilah bentuk kehidupan tertua di planet ini. Manusia mencoba bertahan dengan teknologi ekstrem, reaktor nuklir tertutup, pertanian bawah tanah, makanan sintetis, dan sistem daur ulang penuh. Beberapa koloni bertahan, namun biaya biologis dan psikologisnya sangat tinggi. Tanpa matahari, manusia kehilangan lebih dari energi, mereka kehilangan makna, ritme, dan arah. Bertahan hidup menjadi sekadar eksistensi, bukan kehidupan. Ketika matahari kembali menyala, bumi tidak langsung pulih. Atmosfer rusak, ozon menipis, radiasi meningkat, es mencair menciptakan banjir global. Spesies yang punah tidak kembali. Hutan hilang, laut berubah kimiawinya. Dunia baru lahir, tetapi cacat.
Manusia yang selamat keluar sebagai spesies yang lebih kecil, lebih hati-hati, dan sangat sadar akan ketergantungan mereka pada alam. Tidak ada lagi ilusi penguasaan. Matahari kini bukan sekadar objek langit, ia adalah simbol kerendahan hati manusia. Eksperimen ini bukan ramalan, ini adalah cermin bahwa seluruh peradaban kita berdiri di atas satu bintang, dan tanpa dia, kita bukan penguasa bumi. Kita hanya makhluk sementara